Assalamualaikum. Siap untuk belajar? Siap. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa dalam hati sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelum belajar, Ibu periksa kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Nihil. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang tidak masuk hari ini ya. Semuanya hadir. Maju. Terima kasih Salsa. Sebelum belajar, sekarang Ibu tanya, mengapa uang penting bagi manusia? Sebagai alat pertukaran di mana manusia itu melakukan transaksi tiap hari untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah sebuah negara juga memerlukan uang? Perlu. Perlulah negara itu uang. Apakah penduduknya saja yang butuh uang? Perlu. Nah, di sini akan kita bahas untuk apa sih uang negara atau dari mana uang negara melalui pembelajaran kita, yaitu tentang APBD dan APBD. Sebelum itu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar materi tentang APBN. Nah, dari pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian mengetahui sumber-sumber penerimaan dan belanja negara itu apa saja, lalu peran APBN terhadap perekonomian. Silakan disimak terlebih dahulu videonya. Pernah gak sih kalian kepikiran jembatan, sekolah, dan jalanan ke rumah nenek itu dibangun pakai uang siapa ya? Uangnya dari mana aja sih? Nah, selain pajak, ada juga penerimaan lainnya seperti bea cukai, penerimaan dari pengelolaan barang milik negara, dan banyak lainnya yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara setiap harinya. Semua inilah yang disebut sebagai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sudah menyaksikan videonya? Tentang apa videonya? APBN. Menurut kalian apa itu APBN? Apa APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. Benar? Jawaban si Rizky? Boleh kasih aplaus? Rizky mungkin sudah membaca semalam. Dari tujuan APBN yang ada di layar, tujuan utamanya itu kemana? Dari meningkatkan produksi, kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Kira-kira apa sih yang dicapainya duluan? Kesejahteraan. Hah? Pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi dulu? Karena kalau pertumbuhan ekonomi yang berjalan lancar, kesejahteraan akan tercapai. Apa? Karena jika pertumbuhan ekonomi yang berjalan lancar, kesejahteraan akan meningkat. Oke. Saat pertumbuhan ekonomi terjadi, kesejahteraan bisa tercapai. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu, silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika uang 1 triliun dimiliki oleh negara? Apa kira-kira yang bisa dipakai oleh negara kalau dia punya uang 1 triliun? Dia akan membangun segala macam seperti SDA, pembangunan. Akan melakukan Pembangunan. pembangunan. Contohnya pembangunan apa? Ya, jembatan atau jalan. Oke. Kalau negara punya uang 1 triliun, menurut Menteri Keuangan ini bisa jadi apa? Oke, sambil diamati RKPD-nya. Halo, ini Adul. Kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi keluar angkasa. Kalau Ria, pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojo memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya, uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan
1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan. Pengelolaan defisit akan terus dilakukan dengan efisien, prudent, dan inovatif, sehingga utang tetap terkendali dan dimanfaatkan secara produktif. Ini yang di video tadi tentang penggunaan APBN di 2022 yang masih mengalami defisit, walaupun defisitnya lebih kecil dibandingkan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Sekarang berkaitan dengan video yang sudah kalian simak, silakan dilihat LKPD-nya. Di situ ada kalian menemukan gambar yang seperti di layar. Nih, ada postur APBN 2022. Sini ada dari pendapatan negara, belanja negara, lalu defisit tahun 2022 di sebesar 4,8% atau sebanyak 802 triliun. Nah, di situ sudah ketemu di APBD-nya gambarnya? Sudah, sambil kalian ingat video tadi, kalian amati gambarnya. Di sini silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Pemerintah selalu mendesain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit. Berarti pemerintah memang mendesainnya secara defisit. Di situ termasuk pada tahun 2023 yang memiliki target defisit sebanyak 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB. Silakan kalian diskusikan kenapa pemerintah mendesain anggaran APBN ini defisit. Nah, untuk kasih waktu, silakan berdiskusi berkelompok. Tadi menjaga daya beli masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi. Penjelasan tadi kalau daya beli masyarakat yang rendah, dengan tadi kata pendapatan, kata produksi, pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Tapi lebih ke ini deh, mereka tuh mau iya. Tapi kalau ngambil dari ini aja karena mereka ingin menstabilkan ekonomi dulu nggak sih? Karena kan pandemi itu kan jadi banyak kan. Iya, belanjanya. Oke, sudah selesai diskusinya. Silakan pilih perwakilan kelompok untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa pemerintah mendesain anggaran pendapatan dan belanja negara APBN defisit bukan surplus? Kan defisit tadi itu jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Nah, menurut kami karena daya beli masyarakat itu rendah. Nah, rendahnya daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari bisa memicu terjadinya defisit anggaran. Misalnya pembelian sembako, BBM, transportasi dan lainnya. Nah, masyarakat ini mengeluarkan subsidi. Dengan adanya subsidi, maka harga barang akan menjadi lebih rendah, sehingga daya beli masyarakat terhadap suatu barang tersebut akan meningkat. Itu jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia menerapkan anggaran defisit? Nah, efek panjang dari pandemi, negara ingin menstabilkan perekonomian dengan cara yang pertama mungkin ada kaitannya dengan seperti yang dikemukakan kelompok 4, daya beli masyarakat yang rendah. Nah, pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, di sini sudah Ibu persiapkan pertanyaan untuk TTS yang di depan. Nanti kalian ambil ke depan, kalian ambil satu pertanyaan. Lihat di sini ada petunjuknya nomor berapa.
Ada pertanyaannya, kalian jawab di depan. Yang berhasil menjawab, boleh dibawa bintangnya ke kelompok kalian. Yang tidak berhasil, antri lagi di belakang. Untuk pertanyaan pertama, Ibu yang ambil. Nah, di sini Ibu yang ambil. Dapat 5 mendatar. Pertanyaannya, APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat terjadi inflasi atau deflasi. Hal ini menggambarkan fungsi APBN, yaitu fungsi. Oke, kelompok 2, silakan. Benar? Benar. Oke, benar. Fungsinya itu adalah fungsi stabil. Ini bintang untuk kelompok. 9 menurun. Pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Tujuan, benar ya? Benar. Satu soal terakhir. 8 mendatar. Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan disebut dana. Terakhir ya, nanti hitung bintang. Iya, itu di bagian I ya. Iya. Penyesuaian ya. Benar? Benar. Oke, satu bintang lagi. Ya, soal terakhir kita hitung bintang. Sudah selesai. Angkat bintang berkelompok. 3. Siapa bintang terbanyak? 2 akhir pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.